Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai video kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Subhan Maulana. Saya guru dari SMK Mutadin, mengajar desain media interaktif. Pada sesi video kali ini, kita akan mempelajari tentang multimedia interaktif. Atau bisa dibilang ini adalah bab yang ada pada pembelajaran desain media interaktif. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang yang pertama itu adalah konsep dari multimedia interaktif. Lalu yang kedua ini adalah tools dan penggunaannya. Nah, ini adalah konsep multimedia interaktif. Ini kita akan mempelajari tentang pengertian-pengertian yang ada pada multimedia interaktif. Nah, ini merupakan konsep dari multimedia interaktif. Secara etimologis, multimedia berasal dari bahasa Latin, yaitu kata multi yang berarti banyak atau bermacam-macam, dan medium yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan menyampaikan atau membawa ini adalah suatu informasi. Suatu informasi yang terdapat pada media yang dibuat. Contohnya, misal kita ketika ingin membuat media tentang pembelajaran, berarti isi yang disampaikan atau membawa suatu informasi mengenai pembelajaran. Seperti itu. Lalu sedangkan konsep multimedia berbasis halaman web dan media interaktif adalah memahami pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi baik berbasis halaman web maupun media interaktif. Nah, di sini dijelaskan bahwa di sini ada halaman web dan media interaktif. Nah, ini adalah salah satu contoh media interaktif yang biasa digunakan. Nah, untuk halaman web ini yang biasa kita pakai untuk di browser, sedangkan media interaktif ini biasanya kita memakai di aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Lalu di sini disebutkan bahwa membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi. Nah, ini merupakan elemen-elemen multimedia. Nah, elemen ini nantinya akan kita sering sebut di materi-materi selanjutnya dan menggabungkan perangkat tertentu. Nah, di sini kan memungkinkan penggunanya melakukan navigasi. Nah, di sini navigasi yang dimaksud adalah ketika misal salah satu contohnya ketika kita menggunakan aplikasi itu ada sebuah tombol. Nah, sebuah tombolnya itu digunakan misalnya buat ke selanjutnya, halaman selanjutnya itu adalah disebut navigasi, tombol navigasi yang bertujuan untuk membawa kita ke halaman selanjutnya. Nah, seperti itu. Lalu ini adalah definisi multimedia interaktif. Di sini pertama itu ada pengertiannya, lalu di sini ada menurut para ahli. Nah, untuk pengertiannya sendiri, multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik. Nah, ini hampir sama seperti bagian konsep tadi yang sebelumnya. Lalu di sini ada pengertiannya menurut beberapa ahli, menurut Robin dan Linda. Lalu di sini menurut Hofstadter. Nah, untuk menurut Robin dan Linda, multimedia ini adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Lalu menurut Hofstadter sendiri, ini multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau biasa disebut dengan video dan animasi, dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakaian melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, di sini bahwa dijelaskan gambar bergerak itu video dan animasi. Nah, ya, untuk video itu adalah suatu gambar bergerak. Animasi juga sama. Jadi, video itu kumpulan dari suatu gambar. Dan animasi juga sama. Kumpulan dari gambar yang dibuat sedemikian rupa yang bisa seperti hidup lah gambar tersebut. Lalu di sini menggabungkan link. Link ini adalah seperti penghubung.
Jadi ketika kita pengen ke slide selanjutnya, kita harus ngarahin dulu nih untuk linknya misalnya kita mau ke slide berapa. Nah, misalnya kita menggunakan PowerPoint nih, misal dari slide 1 ke slide 2, kita pengen mengatur ada tombol di slide 1. Nah, slide 1 ini ada linknya. Nah, linknya itu berupa tombol yang nanti bakal pindah ke slide kedua seperti itu. Dan di sini tool ini adalah seperti pembuatannya gitu, tempat pembuatan si atau software untuk menggabungkan teks grafik, audio dan video animasi gitu. Jadi ini ada software untuk membuat suatu multimedia yang dimaksud dengan toolsnya. Oke, selanjutnya ada jenis multimedia interaktif. Nah, ini yang pertama adalah multimedia linear. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol, apapun yang bisa dioperasikan oleh pengguna ya. Ini bukan mengguna, tapi pengguna. Nah, contohnya itu TV dan film. Nah, kita ambil contohnya TV dan film. Nah, film itu kan tidak bisa kita kontrol. Film itu sudah diset sedemikian rupa agar alur ceritanya seperti itu. Karakternya juga nggak bakal kita ganti. Lalu misalnya pemerannya nggak bakal kita bisa ganti. Makanya untuk multimedia linear ini kita hanya menikmati dengan melihat saja gitu. Kita nggak bisa apa-apain. Nah, itu adalah multimedia linear. Sedangkan multimedia interaktif ini adalah eh, multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya aplikasi game pembelajaran dan CD interaktif. Nah, kita ambil contoh adalah aplikasi game pembelajaran. Nah, aplikasi game pelajaran pasti nggak cuma ada tulisan aja. Pasti ada tombol backnya, ada tombol nextnya, ada tombol suaranya, ada tombol videonya. Nah, itu adalah salah satu yang bisa kita lakuin gitu di multimedia interaktif. Jadi apapun itu kita bisa kontrol semuanya dengan cara ya sesuai dengan instruksi yang ada di media tersebut. Lalu di sini ada CD interaktif. Nah, CD interaktif itu apa? Itu adalah program yang kita bisa kontrol. Ya, contohnya itu ya seperti media pembelajaran. Tuh. Lalu di sini jenis multimedia interaktif menurut Suyanto, jenis multimedia interaktif terbagi menjadi dua bagian yaitu, oke sebelumnya Suyanto ini adalah ahli di bidang multimedia. Nah oke kita lanjut. Yang pertama itu ada multimedia interaktif online. Jadi multimedia interaktif online ini adalah media interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur atau kawat atau saluran atau jaringan. Nah ini yang biasa kita sebut internet. Contohnya itu situs web, Yahoo Messenger atau Yahoo Message yang zaman dulu buat kita komunikasi dan lain sebagainya. Jenis media ini termasuk media lini atas yang komunitas sasarannya luas dan mencakup masyarakat luas. Nah, di sini sasarannya luas itu karena untuk masyarakat itu sekarang tuh zamannya internet. Semua orang bisa menggunakan internet. Nah, makanya dibilang sasarannya luas karena semua orang bisa bisa mengakses multimedia interaktif online ini. Lalu yang kedua ini multimedia interaktif offline. Multimedia interaktif offline adalah media interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jalur atau kawat atau saluran atau jaringan yang biasa kita sebut internet. Contohnya itu CD interaktif, company profile, dan media pembelajaran. Media ini termasuk media lini bawah karena sasarannya tidak terlalu luas dan hanya mencakup masyarakat pada daerah tertentu aja. Oke, jadi untuk offline ini ya hanya bisa digunakan oleh misal CD interaktif ya company profile yang punya mungkin si perusahaan itu. Oke, di sini ada company profile. Sebelumnya saya jelaskan dulu kalau untuk company profile ini kayak profilnya suatu perusahaan. Bisa mulai dari kayak apa perusahaan itu tuh kayak kayak pengertian dari perusahaan itu, lalu penjelasan perusahaannya, visi misinya, lalu tujuannya, produk-produknya. Nah, itu disebut dengan company profile. Nah, untuk company profile ini biasanya yang punya itu hanya si perusahaannya. Nah, maka dari itu bisa dibilang sasarannya tidak luas atau penggunanya tidak banyak gitu.
Nah, ini adalah fungsi multimedia interaktif. Nah, sebenarnya itu masih banyak sekali fungsi-fungsi multimedia interaktif, tapi di sini kita membuat singkat saja. Hanya 3. Yang pertama itu fungsi edukasi atau pembelajaran, fungsi entertainment, fungsi komunikasi perusahaan. Nah, untuk fungsi edukasi atau pembelajaran ini, multimedia dapat berfungsi sebagai konten pembelajaran. Misalnya saja, untuk sekarang ini kalau kita gunakan untuk multimedia nih. Untuk anak multimedia biasanya kita lakukan simulasi pengoperasian komputer atau pengoperasian suatu software. Nah, itu bisa dijadikan fungsi dari multimedia interaktif. Jadi kita membuat suatu media interaktif yang isinya itu adalah media pembelajaran untuk eh, pengoperasian software. Dan juga jadi untuk yang paling banyak untuk fungsi edukasi atau pembelajaran ini adalah berisikan pembelajaran anak-anak. Jadi seperti kayak melatih membaca anak-anak, mulai dari kayak pengenalan ABC, lalu eh, memahami nama hewan, lalu melatih membaca, menulis, dan kuis. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya untuk media, untuk fungsi edukasi dan pembelajaran ini. Lalu fungsi entertainment dalam media interaktif bisa mengandung entertainment atau hiburan. Nah, contohnya itu suatu permainan, permainan atau games lah yang biasa kita sebut. Nah, ini adalah fungsi dari multimedia interaktif. Nah, tapi fungsinya itu berfungsi ketika kita menyampaikan sesuatu informasi yang bermanfaat. Nah, contohnya misal kita bikin game pembelajaran. Nah, itu kan bisa jadi fungsi entertainment dan fungsi edukasi sekaligus. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ini fungsi komunikasi perusahaan. Pembuatan multimedia interaktif yang terbanyak saat ini berisikan company profile, suatu perusahaan, individu, instansi. Jadi company profile itu nggak cuma tentang perusahaan aja. Jadi bisa tentang diri sendiri, bisa tentang instansi. Nah, instansi ini tuh misal contoh sekolah. Nah, sekolah juga banyak website sekolah yang tentang misal kayak tujuan dari sekolahnya, visi misinya, terus kata pengantarnya, segala macam. Nah, itu juga termasuk dalam company profile. Nah, selanjutnya ini kategori multimedia. Berdasarkan proses, multimedia dapat didefinisikan menjadi 2 kategori. Nah, ini pertama itu adalah multimedia content production. Nah, multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan beberapa media. Contohnya teks, lalu suara, lalu gambar, lalu animasi, lalu video, dan interaktif. Yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia. Contohnya musik, video, film, game, entertainment, dan lain-lain. Nah, ini jadi untuk content production ini seperti kita membuat ini adalah contoh kontennya nih. Kontennya ini seperti contoh kita ambil musik. Nah, musik ini adalah pemrosesan dari audio. Audio. Lalu video. Video ini pemrosesan dari biasanya video itu ada teksnya, ada audionya, ada gambarnya, ada animasinya, ada videonya. Tapi biasanya tidak ada interaktifnya karena tidak bisa dipakai untuk kita edit-edit segala macam. Ketika sudah jadi misalnya videonya. Film juga sama dengan video. Nah, ini game. Game ini biasanya mengandung teks, audio, grafik juga biasanya gambar biasanya selalu ada, animasi juga pastinya ada agar bisa dibilang supaya tidak bosan lah penggunanya. Videonya juga biasanya ada, lalu interaktif. Nah, interaktifnya pun ada untuk game ini. Interaktifnya adalah jadi misalnya kita bisa menggerakkan karakternya. Nah, itu adalah interaktif. Seperti itu. Atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media dengan cara yang baru untuk tujuan komunikasi. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah media teks, media audio, media video, media animasi, media grafik atau image, media interactivity, dan media special effect. Kategori multimedia selanjutnya itu adalah multimedia communication. Nah, multimedia adalah menggunakan media massa seperti televisi, radio, cetak, dan internet untuk mempublikasikan
atau menyiarkan atau mengkomunikasikan material advertising atau periklanan, lalu publicity atau publisitas, entertainment atau hiburan, news atau berita, education atau pendidikan, dan lain-lain, dan masih banyak lagi untuk tujuannya lah. Dalam kategori ini, media yang digunakan adalah televisi, radio, film, cetak, musik, game, entertainment, tutorial, dan internet. Seperti itu. Selanjutnya adalah penerapan multimedia. Penerapan multimedia menurut Vaughan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama itu adalah bisnis. Nah, dalam bisnis, aplikasi multimedia meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database katalog, instant message, dan komunikasi jaringan. Tidak ketinggalan video conference yang memungkinkan adanya tatap muka tanpa harus berada di dalam suatu tempat yang sama. Nah, itu adalah contoh penerapan di dalam bisnis. Nah, video conference ini itu ada contoh kita memakai Zoom untuk sekarang itu. Jadi itu adalah suatu aplikasi yang kita tidak harus bertemu dengan orangnya langsung. Jadi kita bisa dari rumah, bisa dari kantor, dan dari bisa mana aja. Nah, itu video conference itu saya bilang mempermudah kita untuk menjalankan bisnis seperti itu. Lalu dalam pendidikan, aplikasi multimedia dalam bidang ini mengubah proses pembelajaran mengajar yang konvensional menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga proses belajar mengajar tidak terlalu monoton, seperti selama ini dilakukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Contohnya seperti aplikasi multimedia untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak-anak. Nah, biasanya untuk pendidikan ini salah satu contohnya, misalnya kita ambil contoh yang ini. Jadi aplikasi tersebut bisa disisipkan dengan animasi-animasi. Jadi animasi-animasi yang menarik agar penerapan pada pendidikan ini tidak bosan gitu. Jadi orang belajar itu tidak hanya mendengarkan materi. Jadi kalau misalnya dikasih animasi-animasi, biasanya akan lebih menarik karena tidak bikin bosan seperti itu. Dan biasanya itu bisa meningkatkan kemampuan belajar murid juga seperti itu untuk pendidikan. Lalu penerapan multimedia selanjutnya itu yang ketiga di rumah. Nah, aplikasi multimedia dalam rumah sangat beraneka ragam. Contohnya komputer. Nah, contoh komputer yang menggunakan CD-ROM atau DVD-ROM sebagai alat penyalur multimedia. Nah, CD-ROM dan DVD-ROM ini adalah tempat buat nyimpen CD ketika mau dimasukin ke komputer. Nah, ya, sama CD atau DVD sama aja tempatnya. Terdapat juga mesin-mesin permainan yang menggunakan televisi sebagai penyalur multimedia seperti Sega, Nintendo, PlayStation, Xbox, dan sebagainya di mana semua permainan menggunakan elemen-elemen multimedia. Seperti yang dijelaskan bahwa game itu termasuk multimedia yang biasa dikategorikan sebagai entertainment seperti itu. Lalu yang keempat ini adalah tempat umum. Aplikasi multimedia di tempat umum dapat berupa kios informasi seperti yang terdapat pada hotel-hotel, pusat pembelajaran, museum, pusat hiburan, dan sebagainya. Jadi yang disebut dengan kios informasi adalah ketika misal kalian mengunjungi suatu bandara atau mall, biasanya di situ tuh ada monitor yang besar. Nah, kalau untuk di bandara sendiri, monitor yang besar itu bisa digunakan untuk misal di pemberangkatannya, lalu tibanya pesawat. Nah, itu termasuk kios informasi. Sedangkan kalau semisal di pusat pembelajaran atau mall itu, kios informasi digunain buat misal di lantai satu itu ada store apa aja. Nah, di lantai dua ada store apa aja. Nah, itu biasanya berupa TV yang besar atau touchscreen lah buat ngegerakinnya seperti itu. Nah, itulah akhir dari sesi video kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.